السلفية هي كلمة بالنسبة لي مأخوذة ممن سلف. نعم صحيح. سلف يعني سبق. نعم. أي واحد سبقني هو من السلف، وإحنا راح نكون سلف بالنسبة لمن سيأتي بعدنا. فإذا قالوا لي لا ليس هذا هو المقصود بالسلفية، وإنما المقصود بالسلفية القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في الحالة أقول لهم إذن ابن تيمية ليس من السلف لأنه لم يكن من القرون الثلاثة الأولى. ففهمون أنتم السلف. طيب فورا يتراجعون يقول السلفية هو منهج يعني وطريقة في أخذ العبادة والدليل والبرهان. كلنا ناخذ العبادة والدليل والبرهان. يعني ليش اعتبرت نفسك سلفي وأنا ما اعتبرتني سلفي؟ زين؟ إلا إذا اعتبرت أن السلفية هي فرقة من فرق الأمة واعتبر كل الباقي ضالين. هذا الذي قاعد يحدث، أن أهل الحديث هؤلاء هم أهل الحق، والأشاعرة والماتريدية، على فكرة أنا لست أشعري ولا ماتريدي، أنا من أهل الحديث يعني في العقيدة، أنا عقيدتي عقيدة أهل الحديث، لكني أرفض أن أعتبر الأشاعرة والماتريدية هؤلاء منحرفين وخارجين. ابن تيمية يعتبرهم من أهل السنة. يا أخي الأمة تفرقت الآن، يأتون هؤلاء يريدون يفرقون أهل السنة. هذا أهل السنة اليوم 95% منهم من الأشاعرة الماتريدية. 95%؟ 95. نعم أنا سويت إحصائية. أنا عندي كتاب عن تاريخ الإسلام والوضع الحالي في المسلمين. الهند وباكستان واندونيسيا وهذا كلهم أشاعرة وماتريدية. أهل الحديث هم فرقة صغيرة من أهل السنة. أنتم الحين بتفرقون أهل السنة بعد بتقولون هذول حق والباقيين باطل. لا يبقى أنا عندي بالنسبة لي أهل السنة هؤلاء كلهم على. طيب اختلاف وجهات النظر هذه لا تفسد للود قضية. نعم. نختلف، أقول أخطأ، أقول كذا، بس ما أقول هذا انحراف. طيب فأنا بالنسبة لي هذا الذي يسعدني. نعم. فالسلفية اليوم هي ليست سلفية منهج. السلفية اليوم هي طريقة للحجر على الآخرين. السلفية اليوم هي فرقة تريد أن تفرق أهل السنة، وأنا أرفض تفريق أهل السنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu seorang ulama. Ini beliau menjelaskan tentang siapa yang disebut dengan salafi. Ya, terdengar jelas tadi bahwasanya ternyata kelompok yang selama ini mengklaim atau mengaku sebagai salafi, yang mereka kerap menyebarkan jargon yaitu manhaj salaf, ternyata mereka bukan pengikut salaf. Ya, mereka semuanya adalah pengikut Ibnu Taimiyah atau disebut dengan Taimiyun. Ya, jadi tidak benar jika kemudian kelompok yang selama ini mengaku sebagai salafi atau manhaj salaf, ternyata mereka faktanya bukan pengikut salaf. Mereka adalah pengikut Ibnu Taimiyah, atau juga mereka yaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga yang paling layak disematkan kepada mereka, dinisbahkan kepada mereka, mereka adalah pengikut Wahabi, yaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi mereka tidak layak mengklaim sebagai salafi, ya, mengklaim sebagai manhaj salaf. Ya, kenapa demikian? Karena ulama-ulama mereka ini sangat jauh dari Rasulullah, ya, terputus sanad mereka dari Rasulullah SAW. Siapakah yang disebut sebagai pengikut salaf? Yaitu mereka yang dikatakan sebagai tiga periode pertama dalam sejarah Islam, yaitu generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Yaitu mereka sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah, kemudian tabi'in yang mengikuti
dari para sahabat, ya mengikuti petunjuk dan ilmu dari para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in yang ini mereka mengikuti tabi'in. Jadi kelompok Wahabi ini tidak layak disematkan mereka sebagai pengikut salaf, karena faktanya mereka ulama-ulama mereka, tokoh mereka ini tidak hidup di masa salaf, tidak hidup di masa 3 kurun pertama dalam sejarah Islam, ya seperti Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Utsaimin, kemudian Shalih Fauzan, kemudian Al-Bani. Ini mereka semuanya bukanlah pengikut salaf. Jadi yang lebih pantas mereka ini dikatakan adalah mereka adalah khalaf, yaitu kelompok pendatang baru, kelompok yang jauh dari ajaran salafus saleh. Lantas kenapa kemudian kelompok Wahabi ini mengaku sebagai manhaj salaf, mengaku sebagai salafi? Ini tujuannya adalah untuk menipu orang awam, terutama orang yang minim pengetahuan agama, orang yang sedang belajar agama. Jadi ini sebagai bentuk kamuflase atau sebagai bentuk takyah. Takyah dalam rangka yaitu menipu umat Islam sehingga terpengaruh, sehingga dianggaplah mereka ini, Wahabi ini, mereka sebagai pengikut salaf. Dan sudah banyak orang-orang atau umat Islam yang tertipu dengan Wahabi karena baju mereka yang mereka kenakan mengaku sebagai salafi. Kenyataannya adalah mereka pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka jauh dari ajaran salafi, ya jauh dari ulama as-salafus saleh, kemudian jauh dari akidah salaf. Ya, dalam akidah salaf menyatakan bahwasanya Allah ini tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berfisik, tidak berwujud. Ya Allah ini ada, kemudian Allah tidak menempati sebuah ruangan, sebuah tempat. Ya Allah mewujud bila makan. Ini tapi kelompok-kelompok yang mereka mengaku sebagai salaf atau salafi palsu ini, mereka menganggap Allah ini berfisik, kemudian menganggap Allah ini bertempat. Ya, sehingga Wahabi ini terpengaruh dengan paham yaitu mujassimah dan musyabbihah. Dikatakan mujassimah karena mereka menganggap Allah ini memiliki fisik, ya kemudian dikatakan sebagai musyabbihah karena Allah diserupakan seperti manusia. Itu diantara kesesatan dari faham salafi Wahabi. Nah, jadi yang layak untuk dikatakan sebagai pengikut salaf, sebagaimana disampaikan oleh ulama tadi, yaitu mereka yang mengikuti yaitu akidah yang diteruskan oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itulah yang disebut sebagai pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, jadi yang dikatakan sebagai pengikut salaf zaman sekarang ini, yang mereka sanadnya, sanad akidahnya ini sampai kepada Rasulullah melalui jalur yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, dikatakan ulama tadi yaitu bahwasanya 95% mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini mereka akidahnya yaitu mengikuti dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, termasuk di antara ulama-ulama madhab, kemudian ulama di bidang fikih ini, kemudian di bidang hadis ini mereka merujuk akidahnya yaitu kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selebihnya yang dikatakan sebagai ahlus sunnah selain pengikut dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, diantaranya mereka adalah Al-Athari, ya, atau disebut sebagai ahli hadis. Ini mereka adalah pengikut dari Ahmad bin Hanbal. Ya, inilah disebut dengan Athariyah. Ya. Nah, itulah sebagaimana janji Rasulullah SAW, kalau ingin selamat maka masuklah ke dalam mayoritas yaitu golongan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dulalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ya, jadi tidak ada umat Rasulullah yang sepakat, umat golongan mayoritas ini sepakat untuk melakukan kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, ketika kamu melihat di akhir zaman ini banyak perentangan, banyak perselisihan, ya banyak terjadi perdebatan, perselisihan antar faham ajaran agama,
ya, sawadil a'dham, maka masuklah kamu ke dalam golongan mayoritas umat Islam. Ini saya kelompok inilah yang akan selamat, ya, jauh dari kesesatan, selamat sampai nanti akhir zaman, selamat akan masuk surga. Ya, sedangkan kelompok Wahabi ini tentu mereka semuanya bukanlah pengikut salaf, mereka tidak layak dikatakan sebagai ahlus sunnah. Ya, maka kita tahu mereka tidak layak untuk disandingkan atau dilabeli mereka sebagai pengikut salaf, tidak layak dilabeli mereka sebagai ahlus sunnah. Jadi kelompok Wahabi yang saat ini mereka mengaku sebagai pengikut salaf, tidak lain mereka ini adalah kelompok ahlul bid'ah. Mudah-mudahan kita semuanya kaum ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian Athariyah yang berpegang teguh kepada imam 4 madhab, mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan. Mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita semuanya diselamatkan dari kelompok-kelompok sesat seperti dari kelompok Wahabi yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku sebagai pengikut salaf. Allahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.